Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 9 anggota kelompok. Yang pertama Abdullah Fitrah, yang kedua Andi Misbah, dan yang ketiga Dwi Hartina Kahar, dan yang keempat Nurul Dwi Asisa, dan yang kelima Nur Faradiba Adelia, dan yang keenam Nurul Fadila Malik, dan yang ketujuh Reza Ismeralda Maharani, dan yang kedelapan Rusmiarni Ruslan, dan yang kesembilan Nur Halisa, yang bertema kelompok yaitu praktis teori. Apa sih praktis teori itu? Praktis teori adalah teori bagaimana makhluk sosial dengan motif yang beragam dan niat mereka beragam membuat dan mengubah dunia di mana mereka tinggal. Menurut Peterson dan Bredow, praktis teori ini lebih spesifik dan jelas cakupannya dibanding middle range teori. Praktis teori ini digunakan untuk menentukan tindakan atau intervensi keperawatan yang cocok untuk mencapai tujuan tertentu. Fokus dari teori ini pada fenomena keperawatan yang spesifik dengan memberikan arahan langsung pada praktek keperawatan dan mempunyai pernyataan teoritis yang jelas. Namun, apa kalian tahu? Praktis teori ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan loh. Kelebihan dari praktis teori ialah sangat konkret, dapat dijadikan dasar dalam tindakan praktik keperawatan, spesifik pada satu fenomena, fokus terhadap hasil dari penelitian proses dan tindakan klien dalam sebuah kondisi tertentu. Sedangkan kekurangan dari praktis teori ialah teori ini hanya terfokus pada situasi tertentu, maka jika menemukan situasi tertentu harus dilakukan penelitian kembali. Jadi, teori siapa yang masuk ke dalam praktis teori? Ternyata, teori yang masuk ialah teori dari Dorothea Elizabeth Orem yang dikenal dengan teori Orem. Dorothea Elizabeth Orem lahir di Baltimore, Maryland pada tanggal 15 Juli 1914. Ia dikenal sebagai salah satu ahli teori keperawatan terkemuka di Amerika. Selain itu, ia juga dikenal sebagai penteori defisit keperawatan diri. Dorothea Orem menyatakan bahwa keperawatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan untuk memberikan perawatan langsung kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan perawatan langsung. Ide ini berawal dari satu pertanyaan, yaitu kondisi seperti apa yang menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan perawatan? Nah, teori Orem ini terdiri dari 4 teori yang saling berkaitan, yaitu teori keperawatan diri, teori ketergantungan keperawatan, teori defisit perawatan diri, teori defisit keperawatan. Namun, di sini kita akan membahas teori defisit perawatan diri atau yang lebih dikenal dengan self-care deficit karena merupakan teori yang lebih komprehensif dan merupakan inti dari ide-idenya. Orem telah menggunakan nursing practice science meliputi wholly compensatory, yang dimana suatu tindakan keperawatan dengan memberikan bantuan secara penuh pada pasien dikarenakan ketidakmampuan pasien dalam memenuhi tindakan keperawatan secara mandiri. Contohnya ialah ketika kita melakukan keperawatan pada pasien total care. Partly compensatory, pemberian perawatan diri sendiri secara bagian saja dan ditujukan pada pasien yang membutuhkan bantuan maksimal. Ada juga supportive educative system, di mana
dukungan pendidikan dibutuhkan oleh klien yang memerlukan agar mampu melakukan perawatan secara mandiri. Selain itu, menurut Peterson dan Bredow, contoh praktis teori yang lain ialah bonding attachment theory, yaitu teori tentang adanya ikatan emosional antar sesama. Therapeutic touch ialah terapi energi pseudosaintifik yang menurut para praktisi dapat meningkatkan penyembuhan dan mengurangi rasa sakit dan kecemasan. Ada juga exercise as self-care, yaitu teori tentang latihan sebagai bentuk perawatan dalam meningkatkan kemampuan mobilitas. Jadi, kesimpulan dari video ini, teori sistem keperawatan dikenal sebagai teori self-care, di mana orang dewasa dapat merawat diri mereka sendiri, sedangkan bayi, lansia, dan orang sakit membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya. Suatu pelayanan yang berpusat pada kebutuhan manusia untuk mengurus diri yang menunjang kesehatan, kehidupan, sembuh dari penyakit secara mandiri. Sekian dan terima kasih.